Kami dari kelompok 1 Bioteknologi ingin memperkenalkan nama saya Marif Osya, NPM 138, dan teman saya Desta Bagus Satrio, NPM 129. Saya Rista Yuhamjanti, NPM 140. Saya Muhammad Aldi dengan NPM 148. Saya Vinkara Sensia Wijaya dengan NPM 058. Saya Muhammad Maulana Akmal dengan NPM 155. Selamat menyaksikan podcast kita Biologi Konvensional. Jangan lupa like, comment, subscribe. Selamat datang di Obiotek, obrolan bioteknologi. Oke. Tangan. Oke, hari ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa Universitas Pakuan. Boleh kenalin Kak nama-namanya Kak? Oke, nama saya Rista Yuhamjanti dari kelas 4E Farmasi. Nama saya Vinkara Sensia dari kelas 4E Farmasi. Nama saya Muhammad Aldi dari 4E Farmasi. Oke, jadi gue mau nanya nih sama Karista dulu ya yang pertama ya. Apa sih itu bioteknologi? Bioteknologi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya bio itu makhluk hidup, teknologi itu teknologi atau penerapan, dan logos itu ilmu. Artinya, ilmu yang pelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Oh, berarti dia dibantu dengan biologi itu kayak hewan, contoh-contohnya gitu ya? Yes. Oke. Sekarang tuh mau nanya lagi nih sama kakak Tinka. Ilmu-ilmu pendukung apa sih di bioteknologi itu? Oh, ilmu-ilmu yang mendukung dalam bioteknologi itu biasanya diantaranya itu ada mikrobiologi, biokimia, genetika, ada biologi sel, terus dia juga ada enzimologi. Oke. Ada gimmick ya orangnya ya emang. Kita mau nanya dulu nih, yang katanya terkenal ya di MIPA ya. Ya, betul. Namanya Bonbon katanya ya. Gue mau nanya nih, ada berapa sih prinsip di bioteknologi itu? Itu ada bermacam-macam, ada 4 prinsip. Bentar, gini-gini ya? Yang di hutan? Oh bukan. Bukan, salah. Macan itu Ya, mah. itu macan. Iya. Ada 4 ya tadi ya. Iya. Yang pertama ada penggunaan agen biologi. Oke. Yang kedua ada menggunakan metode tertentu. Oke, terus yang ketiga ya. Iya. Ketiga. Yang ketiga Nggak mau ya. ketawa nih, agak lucu. Gua agak lucu gitu. Oke, Oke, lanjut. Oke, lanjut. Dihasilkannya suatu produk turunan. Nah, jadi suatu produknya itu ada turunan-turunannya. Oh, keturunan kayak Nabi Adam langsung banyak cucu-cucunya Ya, gitu ya. itu sebagai contohnya ya. Terus Iya. yang terakhir ya. Yang terakhir itu ada melibatkan namanya disiplin ilmu. Jadi ilmunya itu harus ketat lah gimana gitu. Iya. Oke guys, jadi bioteknologi ini ada disiplinnya loh. Masa kita enggak sih? Ayolah, mulai dari sekarang disiplin. Anjay. Ya. Oke guys, jadi bioteknologi ini dibagi menjadi 2, yaitu konvensional sama modern. Tapi kita mau bahas yang konvensional. Apa sih biologi konvensional itu? Oke, bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang memanfaatkan langsung mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Terus ya Kak Marli, biasanya itu si mikroorganisme. Marli gak tuh? Jadi malu deh. Nah Iya, Kak, iya. jadi tuh mikroorganismenya itu biasanya menghasilkan suatu enzim. Nah, enzimnya itu bakal terlibat di dalam proses fermentasi. Nah, biasanya itu dalam proses peragian pada saat pembuatan tape misalnya. Oh, tape, tempe ya bisa juga ya. Coba dong cara kerjanya bikin tape itu kayak gimana sih? Simpel aja dengan Simpel ya? Ya simpel aja. Simpel. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Oh iya, udah Yang kayak kedua, iya. dikupas-kupas lah singkongnya. Oh iya. Iya dong, masa iya langsung habis dari tanah langsung dia. Enggak mungkin ya benar. Ya, ya. Yang ketiga, lalu singkongnya lalu dibersihkan dan lanjut dikukus atau direbus. Setelah itu langsung diangkat, ditiriskan. Habis ditiriskan langsung diaur-aur lah, pakai ragi. Gitu. Enggak gitu Oh, juga. oh, pakai ragi, Iya, pakai ragi. betul. Ya, terus Habis itu lah didiamkan beberapa hari. Nanti juga terjadilah fermentasi. oh dibungkus seperti- gitu ya, ya. dibungkus ditaruh. Dibungkus dulu. Iya. Habis itu didiamkan. Oh, itu beberapa cara hari. bikin tape kayak gitu ya? Ya, betul. Simple ya sebenarnya. Simple. Oh, itu jadi ada ininya ya, mikroba-mikrobanya ya. Ya.
Itu ya penelitian orang-orang dulu ya, keren ya. Kenapa sih kita harus pakai bioteknologi konvensional? Emang kelebihannya apa sih? Oh, yang pertama jadi menjadikan makanan dan minuman tahan lama. Yang kedua, nilai gizi dari produk makanan dan minuman bisa ditingkatkan. Yang ketiga, menciptakan sumber makanan baru. Yang keempat, menghemat biaya. Oh, pasti kalau ada kelebihan itu pasti ada kekurangannya ya. Apa sih kekurangannya? Kekurangannya yang pertama ada munculnya bahan makanan yang dapat menciptakan alergi. Yang kedua ada mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang terakhir yang ketiga yaitu ada menurunkan plasma nutfah. Bentar. Plasma nutfah itu apa ya? Apa tuh? Plasma nutfah atau sumber daya genetik adalah suatu bahan dari tumbuhan, hewan, dan atau jasad renik. Dia itu biasanya mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Oh, mewariskan ya, Mewariskan kayak sama tanah, lah iya, kita yang mewariskan. sampingan. Main kan rumah sawah tuh kan gue depoin udah dimasukin Gas. Oke guys, podcast hari ini dengan kakak-kakak cantik ini dan ganteng kita selesaikan karena kakak-kakak dan yang ganteng ini dan cantik mau ngerjain laprak guys. Semangat ya kak ya, semangat. Semoga sampai lulus. Jangan jadi beban orang tua. Good luck. Amin. Oke guys, kita ada bintang tamu selanjutnya. Ini tuh dengar-dengar kakak-kakak ganteng yang terpintar di Unpad. Oke, kita sambut bintang tamu selanjutnya. Wih, shit. Dari mana lu? Ah, Buset, gua baru beres sholat Jumat anjir. Langsung panggil sini lu ngapa Bang. balik lagi? Gua mau ngambil batik bang. Lu mau lagi mulai video Belum. Udah buru-buru cepet ah. Lu Lama lu mah. lu dari mana lu berdua? Lu pakai begini sih lu Biasa banget. Sholat Jumat gua. Langsung main undang bae telepon. Iya kan, Bego. penting ini lah. Kenapa? Ini orang mau pandangan kemana lagi? Sama lu. Buset ganteng bener. Cut dulu aja, cut dulu. Nggak usah berak dulu, ya nggak usah. Kocak jadi. Apa? Bentar, udah nggak usah. Udah Mau pandangan bang. duduk baik, udah kita ngobrol aja tentang ini Bentar, kondangan bang. Ya udah, nanti gua tambahin duitnya, tenang deh. Oke dah. Siap. Apa ini? Apa? Gua mau perkenalan dulu nih ya. Ini tuh dengar-dengar mahasiswa Unpad yang ganteng-ganteng gini loh, Jess. Biasa lah. Jelas dong. Ganteng banget kan? Oke, kenalin nama lu siapa? Nama gua Desta Wow. Wow. Banget aja. Wow, banget gitu loh. Dari Prodi Farmasi lah. Ada masih juga mau. Lanjut. Nama saya siapa ya? Lupa namanya bego. Siapa ya? Tuh lihat KTP-nya dah. Lihat dulu atau kan TP-nya. Bawa. Ya udahlah, Maul aja Maul. Gua Maul. Siapa bang? Udah kenal kalian Bang, dia tadi kan mahasiswa yang terkenal gitu, Bon gitu kan. Penghuni MIPA. Oke, Bang. Jadi gua tadi kan lupa ya, gua mau nanya ke bintang tamu yang sebelumnya itu gua lupa karena kasihkan ngobrol gitu kan. Gua mau nanya tentang fermentasi tuh, Bang. Apa? Fermentasi itu apa sih, Bang? Di dalam otak saya ya, menurut saya itu fermentasi itu adalah sebuah proses pemecahan senyawa organik yang lebih sederhana, yang melibatkan itu mikroorganisme. Jadi lebih sederhana aja gitu. Benar. Nah kan fermentasi itu kayak perubahan kimiawi dari senyawa-senyawa organik. Ya sepertinya contohnya ya karbohidrat, terus lemak, protein dan bahan organik lainnya. Itu baik dalam keadaan aerob ataupun anaerob ya. Motor lu itu mah aerob. Mogok Bang. Aerob. Enggak. Contoh-contohnya itu apa sih, Bang? Contoh-contoh fermentasinya itu apa? Fermentasi itu kayak minuman beralkohol bisa tuh, itu baru fermentasi ya. Itu fermentasi buatnya. Kayak anggur merah gitu kan. Enak tuh Bang, bener tuh Bang. Tapi itu fermentasi kan berarti itu bermanfaat kan bagi manusia. Itu kenapa nggak boleh Bang? Karena Boleh dia dong. beralkohol yang mengakibatkan dia bisa memabukkan. Oh berarti harus sedikit aja minumnya secukupnya gitu. Ya Kan menurut orang yang punya penyakit atau untuk kesehatan ya. Ya. Oh iya. karena dalam Islam sebenarnya tidak boleh
Tidak boleh tuh. Minuman beralkohol Itu ayat berapa? Ini berapa itu? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ini nama oh aing. Soalnya Lanjut. Nama Alkorina. bukan. Wow, Pokoknya yang artinya Bukan. gini. Bukan. Sungguhnya minuman yang beralkohol itu haram. Artinya minum keras ya. Karena ketika kita di dunia meminum arak, nanti lu di akhirat ntar tidak akan pernah bisa merasakan betapa dahsyatnya rasanya, betapa nikmatnya arak itu. Kalau es batu bang, Arak yang sebenarnya di surga Iya. itu. Iya, Oh, berarti mantap itu. enak, itu lebih enak dari sini arak. Nah, Bali itu berarti kalah tuh. kalah. Kalah itu. Haram, Bang, Haram. jangan minum kayak gitu. Kalau ini bang, es batu kan minuman keras tuh. Itu Nah itu haram gak bang? enggak, itu kan es batu. Berarti itu minum-minuman haram dong. Berarti minuman keras itu bang, es batu. Itu keras, bentuknya keras, bentuknya keras. Gimana? Bang, kepo nih sama ini nih. Ini bawa apaan sih? Itu bawa buka apa? Kayaknya sih Bang, aduh. Lu anak kampus banget ya kayak ini ya? Jelas bang, biasa bang. Kalau Oh. setiap praktikum kelas itu, gua sering ini bang, buat pulpen. Wow, lu dari mana ini pulpen? Banyak gini guys. Dia, lu nyolong apa beli bang? Itu Rahasia itu. Taktik Taktik itu. mainan. Apalagi tuh di dalam itu? Banyak sih bang. Oh gila ya. Anak farmasi ternyata gini juga ya. Pulpennya banyak guys. Ya kagak ada makanan apa-apa. Ya bang, maaf bang. Buset ya, adanya aja ya. Tadi mah gua kondangan be ya. Iya ya. Tentang Di sini Mustafa dia ya. bae, iya, madang sono enak. Tentang Mustafa nggak yang film kan? Iya, iya. Oh ini jas labnya ya. Oh, iya. Oh, jadi kalau mau praktek pakai ini Git. Harus pakai jas lab ini ya. Iya. Oh ini APD ya, alat pelindung diri ya. Terus lengkap. Yang terakhir ini sih bang, kuator, Kitty. Oh, Hello Kitty ya, lu Hello Kitty ya. Jadi kamu Hello Kitty guys. Terus ini bang, Cok. Oh ini buat hitung-hitung dosis ya, hitung-hitung rendemen. Wah penting. Bisa buat nyontek Bang di sini. Kalau Oh gua iya, benar kalau Bisa. itu ya benar. Tapi ini ada guys, contekannya ada. Kira pintar ternyata nyontek manusiawi bang, manusiawi. manusiawi. Iya. Makan apa? Kenyang bang. Oke bang, selain anggur itu apa sih yang bisa dikomentasikan lagi? Rata-rata sih kalau orang Indonesia pasti udah jelas tempe. Tempe. Iya. Oh itu komentasi tempe. Ya. ya soalnya pakai jamurnya apa ya? Rhizopus oligosporus ya. Oh, Jamurnya, ya. Terus. Rhizopus ya. Ada lagi tuh selain itu. Ada sih bang dari fermentasi minuman alkohol juga sih. Nama baterinya itu apa? Baterinya sih Saccharomyces cerevisiae. Ribet juga. Anjir podcast gua nih bang. Kayak gitu juga nanti kita makan nanti. Oke bang, tadi kan ada anggur, ada tempe itu. Ada lagi gak sih bahan makanan yang lebih dari mikroorganisme yang lebih gitu loh? Pasti ada sih bang. Soalnya yang tadi itu kan cuma satu bakteri tuh. Itu jamur lah. Satu yang tadi. Ya, satu. Ya. Nah, ada lagi nih yang lebih, nah disebutnya itu. Oh ngacurin dari tadi ah. Ya lanjut ah. Jadi ada yang lebih dari satu itu disebutnya heterofermentatif. Nah, contohnya itu ada tape. Oh tapi lebih. Ya, yang dari Bandung tuh yang Oh, biasa. iya. Nah, tape ini banyak yang membantu proses fermentasinya. Heeh. Kayak ada jamur amolyneses, terus ada yes Saccharomyces, ada juga Enteromyces copis, atau bisa disebut juga Candida. Susah banget dihafalnya ya. Ya, ya. Susah. Orang. Oh, iya. Bang, ganteng gue ya. Oh gitu kondangan baik ngancurin banget anjing. Oh ya. Ada juga bang satu lagi contohnya itu ada kecap yang ada iklan yang Malika itu loh. Oh Yang biasa iya. kita pakai sehari-hari Iya. kan, yang suka kecap. Ya, Manis. Iya. Ya tipis sama kulit abang lah. Ya. Maaf, berani dah, berani. Jadi kecap itu banyak jamurnya juga kayak ada Aspergillus oryzae, terus ada Sojae, Sertaes, ada sama Baxter sebagai probiotik flavor yang khas dari
proses pembangunan tersebut. Ada berapa sih bang sumber mikroorganismenya? Ada 2. Biasanya tuh ada fermentasi spontan. Terus ada fermentasi non spontan. Jadi fermentasi yang spontan tuh kayak pembuatannya tidak ditambahkan mikroorganisme yang starter. Ya. Itu salah. Motor lu salah. Gua mah starter. Jadi mikroorganismenya itu yang berperan aktif gitu. Terus aktif gitu berperan kan. aktif dalam fermentasi yang berkembang biak secara spontan. Langsung. Jadi langsung dia. Dan ada juga fermentasi non spontan ya. Tidak spontan. Jadi untuk fermentasi yang tidak spontannya itu Si orang siapa sih? Begitu undangan nih saudara. jadi ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter. Udah garing tadi udah. Terus yang mikroorganismenya itu akan berkembang biak secara aktif juga, merubah bahan yang menjadi difermentasikan menjadi produk yang gimana ya? Yang kita mau gitu loh, yang kita inginkan ya. Iya. Jadi contohnya tuh seperti kayak tempe, oncom. Itu pembuatan tempe dan oncom tuh Tidak spontan. ya tidak spontan. Contohnya sih bang, contohnya dari spontan sama yang tidak spontan tuh apa contohnya? Nah, tadi kan yang Tadi tidak kan spontan tidak tuh spontan contohnya kayak ya oncom, tempe, itu oncom. tidak spontan. Terus kalau yang spontannya itu apa ya? Kalau menurut saya ya, kalau misalkan yang dari spontannya itu kayak fermentasi durian nih. Durian? Iya, Oh, durian durian. yang jadi tempoyak. Oh, durian bisa jadi tempoyak. Iya, bukan takoyaki. Oh, Nah, tapi tempoyak. Iya. Terus ada juga fermentasi sayuran yang jadi acar. Namanya tuh Urap. Bukan. kimchi. Kimchi. Iya. Oh, Makan Oh, Jepang. makanan Jepang, ya. Jepang. Iya. Oh, itu bisa fermentasi sih. Ya. Bisa. Iya. Gorengan. Korea. Oh, Korea katanya Korea. Salah Korea. tim editor. Editor. Iya, dia kan yang sering makan kimchi kita kan. Nasi sama kuah sayur juga udah. enak kan, ya. Korea kan kemarin yang di GBK tuh. Oh, Blackpink. Yeay, betul. Jauh banget. Makan bang. Aduh. Ah. Yang semangat. Sholat Jumat. Nasi bok dapat? Enggak. Rame kali ya, rame. Biasanya rame. Biasanya sih bang di Masjid Al Amin tuh bang. Nasinya banyak banget. Bon Raya saya. Bon Raya? Ya, tengah jalan. Oh, dari mati itu bang. Udah ya, podcast hari ini kita tutup. Segitu adanya dari kami. Ini jadi kambing conge di sini ya. Iya, tadi Tapi gue mau pandangan gak dikasih. nanti bareng. Amplopnya double berarti. Ya, double ya. Iya, gampang. Kita cukupkan podcast hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, and comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, shit ain't nothing like me. About to catch another fight. The apple bottom make 'em wanna bite.